Ya, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi Jakarta di hari pertama penerapan fase transisi masa PSBB, kita bergabung dengan Ruth Dio di stasiun MRT Dukuh Atas dan Livia Ramadanti di kawasan Kuningan. Kita ke Ruth Dio terlebih dahulu. Ruth, bagaimanakah situasi stasiun MRT Dukuh Atas di hari pertama operasional kantor ini? Selamat siang Ade, jika dibandingkan dengan pagi tadi sekitar pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, pada pukul siang ini, pada 11 siang ini terpantau stasiun MRT Dukuh Atas sepi penumpang, tidak ada terlihat antrian penumpang yang akan menggunakan layanan transportasi umum MRT untuk menuju ke kantor mereka masing-masing. Dan per 5 Juni kemarin, untuk 13 stasiun MRT yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta sudah mulai beroperasi dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan yang mereka buat, yaitu dengan protokol bangkit. Untuk operasional dari stasiun MRT sendiri ini berjalan normal, yaitu pada di hari biasa, di hari kerja ini operasionalnya berjalan pada pukul 5 pagi hingga 9 malam, dan di hari libur ataupun tanggal merah ini operasionalnya beroperasi pada pukul 6 pagi hingga 8 malam. Selain operasional daripada stasiun MRT ini yang mulai biasa seperti sebelumnya, untuk pembatasan penumpang dalam satu rangkaian ini juga diterapkan, yaitu sebanyak 65 orang dalam satu gerbong atau setara dengan 390 orang dalam satu rangkaian kereta. Sebagai informasi tambahan juga, ketika para penumpang yang akan menggunakan layanan transportasi MRT ini diwajibkan untuk menggunakan masker. Nanti jika mereka tidak menggunakan masker ataupun memakai masker, maka tidak diizinkan untuk mendapatkan layanan moda transportasi seperti MRT. Peraturan itu juga berlaku selain di Dukuh Atas, juga tersebar di 13 stasiun MRT yang ada di DKI Jakarta. Ade. Ya, Ruth, lalu bagaimana dengan protokol kesehatan yang diterapkan untuk para penumpang MRT? Ya, ada seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang per 8 Juni ini PT MRT ini membuat protokol kesehatan, yaitu bangkit. Bangkit itu adalah singkatan dari bersih, aman, nyaman, go green, kolaborasi, inovasi, dan tata kelola. Para penumpang yang akan memasuki ataupun mendapatkan layanan ini diharuskan untuk mematuhi panduan protokol bangkit ini yang dapat diakses melalui website yang tertera dalam bio Instagram dari PT MRT Jakarta. Dan untuk beberapa yang perlu dipatuhi dan dihimbau kepada penumpang yang harus memasuki kawasan stasiun MRT ataupun menggunakan layanan MRT ini, mereka diwajibkan untuk membawa setidaknya 12 perlengkapan dalam satu tas mereka. Di antaranya itu mereka harus membawa masker, membawa botol minum pribadi, membawa alat ibadah pribadi, masker cadangan, dan juga alat makan pribadi. Namun hal ini bukan diharuskan bagi para penumpang ini, hanya saja himbauan bagi para penumpang ini untuk tetap awas dan bertanggung jawab pada diri sendiri tentang protokol kesehatan COVID-19 yang sudah diatur dalam Pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi fase pertama. Ade, kembali ke Anda di studio. Baik, Ruth Dio, terima kasih. Kita ke Livia Ramadanti yang ada di kawasan Kuningan, Jakarta. Livia, bagaimana dengan suasana perkantoran di hari pertama PSBB transisi di tempat Anda melaporkan hari ini? Ada suasana PSBB masa transisi atau di suasana perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta saat penerapan PSBB transisi memang cenderung ada peningkatan jumlah aktivitas di sini. Perkantoran mulai dibuka di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini, namun masih menggunakan protokol kesehatan yang cukup ketat, sehingga memang ada sejumlah pembatasan bagi aktivitas yang akan dilakukan di gedung-gedung perkantoran. Dan bisa dibandingkan juga kondisi jalanan di kawasan Kuningan atau tepatnya di Kasablanka ini juga terlihat cukup ramai, namun masih lancar. Berbeda sedikit bila dibandingkan pada pagi hari tadi, kami sempat melihat beberapa kawasan jalanan seperti di Medan Merdeka, kemudian juga ada di kawasan Sudirman, dan terakhir tadi kami sempat memantau di kawasan Kuningan. Ini memang terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kemacetan. Tadi kami juga sempat memantau di setiap gedung perkantoran saat akan memasuki kawasan perkantoran. Ini memang masih ada sejumlah protokol kesehatan ketat yang diterapkan dari tiap gedungnya, berupa pengecekan suhu, kemudian apakah menggunakan masker atau tidak, dan yang terakhir adalah pembatasan jumlah orang yang akan beraktivitas di dalam. Di masa PSBB transisi kali ini, Pemprov DKI Jakarta memang secara
langsung melonggarkan PSBB, yaitu dengan memperbolehkan kembali aktivitas ekonomi seperti sosial dan juga budaya yang pada PSBB pertama atau selama 3 fase sebelumnya ini hanya 11 sektor yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dan bisa dilihat di suasana di belakang saya ini merupakan kondisi arus lalu lintas jelang istirahat makan siang. Terlihat adanya sedikit peningkatan volume kendaraan bila dibandingkan pada tadi sekitar pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pada pukul 7 pagi memang ada juga peningkatan volume kendaraan, namun masih dikategorikan cukup lengang bila dibandingkan dengan masa sebelum PSBB ini dilangsungkan di DKI Jakarta. Untuk itu tadi sejumlah aparat kepolisian yang juga kami tanya, Satlantas Polda Metro Jaya yang juga bertugas di sekitaran kawasan Gatot Subroto mengatakan memang ada peningkatan volume kendaraan tapi tidak signifikan, sehingga tadi prosedur seperti kontraflow ini baru saja diaktifkan sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di jalan tol yang ada di dalam kota. Kemudian juga untuk kendaraan-kendaraan yang akan keluar di exit Kuningan, kemudian di exit Sudirman seperti di Semanggi juga tidak terjadi kepadatan yang cukup berarti. Ade. Baik, terima kasih Livia Ramadanti dan sebelumnya ada Ruth Dio. Terima kasih atas laporan teman-teman.